Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'd. Tiada pujian yang pantas kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga saya bisa melakukan presentasi ini bersama dengan kelompok saya. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga yang terhormat kepada dosen pengampu kami, Ibu Ganda Hijrah Selaras. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya selaku moderator yang bernama Nazifa Azminah, dan beserta dengan kedua teman kelompok saya yang bernama Suci Aulia Putri dan juga Netani Andreza. Mereka akan berperan sebagai pemateri 1 dan juga pemateri 2. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya kepada pemateri 1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Baiklah, judul kita yaitu biodiversitas. Biologi, ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup. Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios, yang berarti kehidupan, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan. Dalam perkembangan biologi, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu menghubung dengan ilmu-ilmu lain, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Biodiversitas, keanekaragaman hayati. Dilansir dari American Museum of Natural History, biodiversitas adalah keragaman kehidupan di bumi pada semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan dapat mencakup proses evolusi, ekologi, dan budaya yang menopang kehidupan. Penggolongan biodiversitas: 1. Keanekaragaman spesies, 2. Keanekaragaman genetik, 3. Keanekaragaman ekosistem. 1. Keanekaragaman spesies, yaitu jenis memiliki pengertian, individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya. 2. Keanekaragaman genetik. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Contoh keanekaragaman tingkat gen ini adalah tanaman bunga mawar putih, bunga mawar merah. 3. Keanekaragaman ekosistem. Dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri 1. Dilanjutkan kepada pemateri 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Manfaat biodiversitas. 1. Melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpan daur hara, hingga perlindungan tanah. 2. Mengurangi polusi udara dan menjaga kestabilan iklim global. 3. Menjadi wahana rekreasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan lokal. Klasifikasi biodiversitas. Pada dasarnya, setiap negara sudah memiliki keanekaragamannya masing-masing, sehingga baik itu flora atau fauna yang ada pada suatu negara selalu sama. Menurut beberapa sumber di Indonesia, keanekaragaman dibagi menjadi 2, yaitu keanekaragaman hayati, flora, dan fauna.
1. Klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami terbagi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Klasifikasi sistem alami. Sama dengan namanya, maka klasifikasi keanekaragaman hayati sistem alami dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Misalnya, klasifikasi hewan berdasarkan cara gerak hewan bersayap, hewan bersirip, dan hewan berkaki. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan biji, biji berkeping 1, biji berkeping 2. Klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi keanekaragaman hayati sistem buatan adalah keanekaragaman hayati yang diklasifikasikan dengan memakai satu atau dua ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, pada sistem buatan ini biasanya terbentuk atau tersusun sesuai dengan ciri dari manusia. Misalnya, Aristoteles yang pengelompokan makhluk hidup menjadi dua, kelompok berdasarkan kemampuan berpindah dan klorofil. Klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dengan takson lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi sistem filogenetik dapat disusun berdasarkan sifat makhluk hidup yang dapat diamati atau dari persamaan fenotip. Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada materi 2. Itu adalah materi yang dapat kami sampaikan dan dapat kami presentasikan. Jika ada kurang, mohon maaf, karena kami di sini juga masih belajar. Cukup sekian, saya moderator Nazib Azmina mundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.